Shalom saudara, dikasih dan berkati Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai Anda sekalian melalui tayangan berkat Tuhan. Hari ini ada sebuah slogan dari sebuah merek lampu yang mempunyai slogan yang mengatakan terus terang dan terang terus. Maka ini adalah gambaran juga yang harusnya nampak dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita semuanya hari ini dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti yang saya katakan tadi dari awal, sebenarnya demikianlah juga harusnya kehidupan Anda dan saya. Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Maka sebagai terang dunia, kehidupan kita harus terus terang dan terang terus. Ini yang mesti ada dalam kehidupan Anda dan saya. Ketika Tuhan menyatakan hal ini, maka Tuhan menegaskan lagi tentang siapa kita di dalam Tuhan. Ketika Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang adalah terang dunia itu tinggal dalam kehidupan kita. Maka hidup kita yang tadinya hidup dalam kegelapan dunia ini, hidup kita berubah menjadi terang. Sehingga kita bisa memancarkan kasih dan kebenaran Tuhan di tengah dunia ini. Sehingga oleh kehidupan kita lah, maka itu bisa bersinar dan menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga hal ini menyadarkan lagi bahwa ketika kita menyadari identitas kita, bahwa kita adalah terang bagi dunia ini, kita mesti sadar bahwa memang kita berbeda dengan dunia ini. Kita nggak boleh sama. Kalau orang-orang di dunia ini ketika menghadapi masalah, kesulitan, kemudian mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, dan kita juga melakukan hal yang sama. Lalu di mana letak perbedaannya? Kita nggak akan jadi berkat, kita nggak akan jadi terang. Kalau orang dunia semuanya, orang-orang di sekitar kita melakukan ketidakjujuran, mereka menipu, mereka mencuri, mereka mungkin kemudian korupsi dan lain sebagainya, dan kita sebagai anak Tuhan kita juga ikut-ikutan dengan mereka. Di mana letak perbedaannya? Nggak ada. Tapi hari ini kita diingatkan lagi, ketika Anda dan saya berada dalam Tuhan, kita adalah terang bagi dunia ini. Kita tidak boleh sama. Sehingga ketika orang-orang dunia ini menganggap bahwa ketidakjujuran itu adalah hal yang biasa, yang lumrah, maka kita tidak akan berlaku hal yang sama. Kita masih menekankan dalam kehidupan kita, jujur, kerja keras, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Sehingga ketika orang melihat itu, tentu saja lewat perbuatan, lewat tindakan kita, lewat pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, itu jadi berkat. Buat apa kita banyak ngomong tentang hal-hal yang baik, tapi sedangkan kehidupan kita tidak mencerminkan itu semuanya. Ingatlah bahwa tindakan kita jauh lebih berbicara keras dibandingkan suara kita sendiri. Ketika kita ngomong kepada orang lain, ayo mesti jujur, padahal hidup kita nggak jujur, maka itu sama halnya dengan kebohongan. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti ingat siapa kita dalam Tuhan. Dengan kita sadar identitas kita adalah terang, maka disitulah kita harus melakukan hidup kita dalam terang kebenaran firman Tuhan. Baik dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, maupun ketika kita bekerja atau melakukan segala sesuatu juga, semua dilakukan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nah, manakala hidup kita berpadanan dengan firman kebenaran, maka kita hidup senantiasa dalam terang Tuhan. Kita mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itulah yang kemudian menjadi perbedaan, sehingga orang akan melihat perbuatan kita yang baik, tapi juga memuliakan nama Tuhan. Standar kehidupan kita bukan hanya sekedar perbuatan baik. Kalau hanya sekedar perbuatan baik saja, apa yang nampak, apa yang terlihat, maka itu hanya mungkin sebuah pencitraan. Maka itu hanya mungkin sebuah sesuatu yang orang mau usahakan untuk dipersepsikan, ditampilkan di depan orang supaya berkesan baik, supaya berkesan sopan, supaya berkesan rohani dan lain sebagainya. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Tetapi standar kehidupan kita yang kita lakukan bukan hanya sekedar baik, tetapi itu harus juga memuliakan Bapa kita di surga. Jadi ini yang juga terjadi hal yang penting dalam hidup kita.
Banyak orang mungkin melakukan hal-hal yang baik, tapi belum tentu hal itu kemudian memuliakan Bapa yang di sorga. Nah, standar hidup kita ini yang mesti kita lakukan. Disitulah letaknya kemudian hidup kita jadi berkat buat orang lain lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi perbuatan baik itu didasarkan dan ditujukan dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak orang mungkin berbuat baik dengan memberi kepada orang lain, tapi mungkin dengan tujuan bukan untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaannya sendiri, mungkin untuk kepentingan pribadi mereka. Namun hari ini kita mau belajar lagi. Ingatlah, Anda dan saya ketika kita berada dalam Tuhan, kita adalah terang dunia. Maka sudah menjadi tugas, tanggung jawab, dan panggilan kita untuk memberikan terang itu dimanapun kita ditempatkan. Jangan malu, maka kita harus berani tampil beda. Sehingga disitulah kehidupan kita, orang bisa melihat dan kemudian orang bisa terberkati dan orang akan datang kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga oleh hidup kita lah Tuhan dipermuliakan senantiasa.